Gelaran kalau nggak salah musuh bebuyutan. Nah itu termasuk pelanggaran netralitas. Jadi ini aparat. kayak semacam Kertanegara versus Kertarajasa gitu. Kita ngomong pemilu, itu ada kaitannya nggak dengan belanja-belanja alutsista sekarang itu, Bang? DPR ditanya gitu kan, detailnya mereka nggak tahu gitu kan. DPR nggak tahu. Presiden ditanya, presiden bilangnya coba tanya Menhan gitu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun dan dimanapun kalian mendengarkan ataupun nontonin podcast ini. Kembali lagi bersama Hamburger Podcast. Joke is not a crime. Dan hari ini kita kedatangan temen nongkrong. Temen Bang nongkrong. Gufron. Ya, siap, Bang siap. Gufron ini adalah Direktur Imparsial. Wow. Yang hari ini kita mau ngomongin soal penyimpangan aparatur negara dalam apa? Dalam proses pemilu dan 2024. Pilpres 2024. Dan ini memang adalah hasil riset ya? dari koalisi Singkap atau koalisi NGO untuk keadilan pemilu ya Bang ya? Ya, Yang terdiri dari siapa aja Bang? Imparsial, Kontras, Setara, Institut, dan KPPOD. 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 Jadi kita ngomongin soal bagaimana aparatur negara itu penyimpangan-penyimpangan yang entah dikondisikan atau tidak dikondisikan. Ntar Bang Gufron bisa jawab untuk pemilu 2024. Langsung aja Bang. Siapa pelaku utamanya? Kan langsung deh ya, enak ya maksud gua. Siapa pelaku utamanya dalam dari aparatur negara yang melakukan penyimpangan pemilu 2020? Berdasarkan temuan. Berdasarkan temuan Bang Gufron. Ya, berdasarkan temuan pemantauan kita, ada beberapa kategori aktor ya, mulai dari yang paling puncak ya, paling Siapa atas presiden, ya. Presiden? Presiden. Presiden, terus menteri, terus bupati, gubernur, sampai ke yang paling bawah. Tapi kepala desa. seenggaknya menterinya bukan menteri pertahanan lah ya. Ya, ada juga itu. Ada tuh, kita nemuin kasusnya tuh. Jadi menteri, Ada. menteri pertahanan. Ada. Capres kan? Ya capres ya kan, Wow. tapi dalam pemantauan kita ada kasus-kasus yang itu diduga syarat ya, maksudnya kegiatan disyarat dengan kepentingan politik elektoral gitu. Ada kasusnya, masuk juga pemantauan kita. Nah, Oke. Menhan. sebelum Menhan. Oke. sebelum berlanjut, yang paling atas presiden. Tapi presiden kan memang tugasnya ngarahin aparat, ya nggak sih? Betul, normatifnya. Normatifnya. Ya, normatifnya. Yang di panggung kan dia bilang netral, tapi kan di belakang panggung kan kita nggak tahu, gitu Oke. kan. Yang kita lihat kan di permukaan aja nih kan, ya kan ada kegiatan-kegiatan resmi presiden di beberapa daerah yang kita lihat itu menguntungkan paslon tertentu. Menguntungkan. Nomor 2 lah. Enggak, kenapa? Apa ininya Bang? Apa bentuknya apa? Kenapa Bang Gufron dan teman-teman koalisi bisa menilai bahwa itu merupakan penyimpangan? Emang apa yang dilakukan? Ya, kalau kita kan menggunakan perspektif yang lebih luas ya, nggak cuma Ya. sekedar netralitas ya Oke. kan. Ya. Jadi kita menggunakan beberapa aturan perundang-undangan sebagai tools ya, oke. analisis untuk membaca apakah itu penyimpangan atau bukan. Jadi Ya. beyond legal lah gitu Beyond kan, legal, termasuk oke. juga soal etika gitu. Nah makanya kenapa ada beberapa kasus yang secara legal dia bukan pelanggaran netralitas ya kan. Oke. Oh, ada Tapi- tuh? Ada, tapi secara etika dia salah ya kan. Makanya dalam penelitian kita kan kita bikin 3 kategori itu kan. Oke. Yang Ada pertama, pelanggaran netralitas ya kan, ada kecurangan pemilu, 2. dan yang ketiga pelanggaran profesionalitas. Oke. 4 nggak ada. 3 ini aja. Nah, Oke. ini berjalan ya, maksudnya
tidak tertutup kemungkinan ke depan indikator-indikatornya akan ada lagi. tapi yang semua lain. kasus ya yang di bawah 3 kategori tadi itu berdampak ke pemilu ya. Oke. Tapi ini berarti karena ini nanti akan masih berlanjut, berarti penelitiannya juga akan berlanjut. Pasti. Tapi temuan yang hari ini kita bahas itu dalam periode antara 5 bulan terakhir ya sebelum masa kampanye dimulai. Oke, berarti Ya. Mei ya lah ya. Mei, Juni, Juli sampai November. Oke, Mei sampai November. Tadi Bang Gufron udah jelasin itu ada beberapa yang terindikasi ya, yang terindikasi. Dan yang terbaru itu ada kasus di Jakarta Pusat di tim Jazz, yang sebenarnya itu pagelaran seni gitu loh. Oke. Pagelaran seni yang orang mau nyanyi, mau ngaktor ya kan, mau berseni peran, Iya. itu didatengin sama kepolisian. Dia langsung ngomong nih, jangan yang namanya berseni peran atau berseni atau berkegiatan itu hanya memihak ke satu paslon. Apakah ini juga bisa dikatakan Ini yang sebagai kasusnya Butet itu ya? betul? Yang Ini yang di kasusnya Butet. tim ya. Ya tim di apa namanya untuk pagelaran kalau nggak salah musuh bebuyutan. Nah itu termasuk pelanggaran netralitas. Jadi ini aparat. kayak semacam Kertanegara versus Kertarajasa gitu. Ya itu masuk ke pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi ya. Oke. Karena kan dalam konteks HAM setiap orang kan punya hak untuk berekspresi apapun ekspresinya, ya kan mau seni, mau kritik, mau politik gitu ya. Termasuk juga pemihakan politik gitu ya, terhadap itu bagian dari hak politik gitu kan. Betul. Yang harus dihormati, dijamin, dilindungi gitu ya, termasuk juga oleh kepolisian. Nah, dalam kasus Butet ya yang di intimidasi ya. Ya menurut saya itu ya sebagai bentuk pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi gitu kan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Kan jelas kan aturannya ya. Undang-Undang Polri, kemudian Perpol tentang kode etik kepolisian kan sudah jelas tuh bahwa setiap anggota kepolisian yang dalam menjalankan tugasnya harus mengedepankan, menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Itu kan jelas di undang-undang gitu kan. Sementara dalam perkapnya juga kan. perkapnya juga gitunya. Nah, dalam kasus Butet kan itu kan jelas ada pembatasan gitu kan karena ekspresinya, betul, politiknya gitu ditanyain soal izinnya juga. Iya. Wah, itu berarti polisi ya? Polisi, polsek. Dan ini yang menarik ini kan sebetulnya pagelaran ini kan sudah episode yang ke-41. 41. Sementara dia dilakukan 3 kali dalam setahun. Jadi kalau 41 Dibagi aja. 3 itu udah 15 tahun 15 tahunan kurangnya. Iya, 15 bahwa ini tahunan. sudah dilaksanakan pagelaran tersebut. Sudah berapa kali pemilu, tapi sebelum-belumnya nggak ada kan kasus ini kan. Ini kayak baru pertama kali dia diintimidasi. Ya harusnya kan polisi udah tahu kan. Harusnya udah tahu. Harusnya lah, udah tahu. 41 Mungkin episode. ini karena momentum kali ya. Nah, Karena kalau konteks. ngomongin polisi dalam temuan riset singkap itu, apakah polisi termasuk aktor pelaku, Bang? Termasuk. Ada kalau saya nggak salah sekitar 5 kasus ya. 5 kasus. 5 kasus pelanggaran profesionalitas yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Oke. Di beberapa daerah gitu loh. Dan Contohnya? pelanggaran tersebut berdampak ke pemilu yang bebas gitu kan. Contoh Adil. bentuk pelanggarannya misalkan gimana? Misalnya yang di Jawa Tengah tuh ya. Ya. Kasus pemanggilan Karanganyar. 100 Perangkat berapa tuh? desa. Iya, perangkat desa dipanggil Perangkat desa. Ditreskrimsus ya, Polda Jawa Tengah. Iya. Ini beritanya. Iya kan, ada itu beritanya. ada di sini. Iya. Jangan lupa dimasukin ya. Ada di sini beritanya. Ya, ya untuk dimintai keterangan terkait adanya laporan dari masyarakat ya dalam penggunaan anggaran. Itu kan kenapa kasus itu menjadi pertanyaan gitu. Ya kan? Karena ada ini kan kenapa momentumnya sekarang ya kan? Kemudian kenapa itu serempak gitu kan? Semuanya dipanggil dalam 3 hari katanya ya kan? Meskipun terakhir kan polisi bilang ditunda gitu kan. Tapi kan buat publik itu menjadi tanda tanya besar gitu kan. Jangan-jangan gitu. Nah, kekhawatiran itulah yang berkembang di publik kan, di masyarakat gitu kan. Soal jangan-jangannya itu loh. Nah, itu harus dijawab oleh polisi. Sorry Bang, gitu kan. saya ketawa karena kayaknya penonton juga harus ngelihat bagaimana perjuangan nih. Nah, lanjut Bang. Itu kan warning gitu ya. Jadi perhatian, sorotan, kritik masyarakat terhadap kasus itu harus jadi warning buat polisi untuk
benar-benar netral, untuk benar-benar profesional, ya kan? Jangan sampai polisi diperalat oleh elit politik. Sayang kan polisinya kan, ya kan? Kita mengkritik bukan berarti nggak cinta gitu kan? Betul. Abang cinta banget sama polisi ya? Iya, ya polisi yang profesional, ya kan? Iya, Polisi sepakat, yang sepakat. menghormati HAM, polisi yang tunduk pada prinsip negara hukum. Bang, duduknya coba tegak bang, tunjukin kaosnya bang. Wih, gitu ngeri banget kaosnya itu. Anti militerisme. Militer terlibat juga nggak dalam? Ada kasusnya. Oh, ada juga Ada, kasusnya? ya kan? Kalau saya nggak salah, salah satunya di Kalimantan Tengah ya, di mana yang ada penurunan baliho salah satu paslon, tapi bukan yang kita masukkan bukan penurunannya ya, tapi intimidasinya Intimidasinya. terhadap relawan, gitu loh. Oke. Jadi kira-kira dibilang kalau nggak diturunin gua pecahin kepala lu, kalau nggak salah gitu ya. Dia Cek ngomong aja. sih? Si tentara. Tentara. Semoga Bukan aja. intimidasi, ancaman Iya. kan masuk tuh. Dulu Semoga aja ada beritanya. Nih. ada itu udah beredar. Nih, ya. oke. Oke, jadi Jadi kita kadang-kadang ada semuanya, gitu kan. berbasis berita ya. Iya, iya, Kita benar pura-pura nggak tahu aja, kita udah riset sebetulnya. Tapi gini, kalau misalkan kita ngomong ada kemudian pengerahan atau kemudian jadi ada yang mungkin bentuknya pengerahan atau memang bentuknya aspirasi personalnya si aparat negara yang kemudian menggunakan fasilitas-fasilitas negara untuk Iya. melakukan hal-hal itu gitu ya. Itu kan pasti ada yang diuntungkan, nggak mungkin nggak. Betul. Buat apa dia melakukan kecurangan? Buat apa dia melakukan pelanggaran profesionalitas atau Betul. netralitas misalkan? Betul. Kalau nggak ada yang Untungkan. siapa yang diuntungkan, Bang? Ya, dari 59 kasus ya yang kita temukan berdasarkan pemantauan kita, ada 40-an lah, kurang lebih 41 atau berapa gitu kasus yang itu menguntungkan Kandidat. para kontestan, kandidat calon presiden. Wow, Gitu dan ya. wakil presiden ya tentu Tapi saja. dengan gradasi yang beda-beda lah ya Oke. kan keuntungannya. Nah, dari 40 sekian kasus itu mayoritas menguntungkan paslon 02. Siapa itu? Udah tahu lah. Iya, iya, Gak usah iya. kita sebut berapa angkanya. Hah? Yang paling banyak. Catatan gua itu 21 kasus 21 kasus. 21 kasus. untuk dari total Separohnya dong. Dari total 40 kasus. 40 kasus. Separuhnya lebih. 40 kasus itu kalau 21 berarti 51 atau 52% dari seluruh pelanggaran yang Iya. terjadi itu menguntungkan paslon Nomor urut 2. Nomor urut 2. Iya. PG ya. PG. Parental guideline karena kan dia di-guide banget iya, sama iya. orang tuanya tuh. Ya kan kalau PG di film-film itu kan parental iya, iya. guideline. Ya. Kenapa Dalam parental dalam pengawasan orang tua. Ya, karena dia kan diawasi dulu sama orang tuanya, dibimbing. Kamu harus ke sini loh, nah. Kamu harus ke situ loh, nah. Iya. Gitu ya kira-kira ya. Nah, terus yang nomor 2 yang diuntungkan itu siapa, Bang? Siapa nih? Yang diuntungkan selanjutnya. Yang diuntungkan selanjutnya. Kan tadi 21 kasus kan PG. ada Ganjar. Oh, GM. GM ada. Gufron ya Mabruri. Kan? Gufron Mabruri. Oh, bukan. Bukan Kita, dong. Oh, bukan. Kalau gua kan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Iya. Iya, betul, percaya. Terus Anies Mohaimin juga ada, gitu loh. Anies Mohaimin ada. Ada. Angkanya berapa Anies Mohaimin? Kalau nggak salah ada 2 kasus ya. Dua Dua kasus. kasus. Tetap ada lah. Berarti Tetap tiga-tiganya tetap melibatkan ya. Tiga-tiganya tetap diuntungkan. Tetap diuntungkan, dari kecurangan-kecurangan yang terjadi Dari gitu penyimpangan ya. Dari penyimpangan Sorry yang Bang, terjadi. biar nggak salah nih aku. Diuntungkan itu secara tidak langsung dia yang memanfaatkan atau bagaimana diuntungkan itu? Bisa directly ya. Bisa ada directly. kasus-kasus yang memang itu dilakukan dengan cara dia memanfaatkan secara langsung, Oke, gitu ya. oke. Ada yang nggak langsung dalam artian dari kasus itu dia yang kemudian keuntungannya dia yang mengarah ke dia gitu loh. Ada yang langsung dan ada yang nggak langsung. Contoh yang langsung itu misalnya gitu ya. Dalam kasus misalnya yang menguntungkan 02 nih, ya kan. Misalnya kasus waktu Menteri Pertahanan meresmikan sumur bor di Banyumas. Jawa Barat. Banyumas, sorry. Ya, Jawa Tengah, ya kan. Oh, berarti dia statusnya sebagai Dia Menteri diundang Pertahanan. sebagai Menteri Pertahanan, ya kan, ke acara tersebut, ya kan. Nah, dia di situ diundang untuk meresmikan dan
memberikan itu kan pidato gitu kan, masih ceramah pidato gitu kan, Speech, ya. resmian lah, speech gitu kan. Nah, dalam pidato itu kita menemukan ada satu statement yang ambigu, yang pada intinya sebenarnya kalau kita sadar dia Yang ajak ngajak. gitu kan. Gimana Jadi, statementnya bang? ya kira-kira dia bilang saya ini datang sini sebagai Menhan, ya kan, nggak boleh minta dukungan, dilarang oleh KPU, Bawaslu. Terus diakhiri dengan statement, tapi kalau minta dalam hati boleh dong, kira-kira gitulah ya, cek aja di beritanya gitu kan. Ini beritanya. Ada beritanya itu. Nggak boleh banyak bicara karena ini resmi sebagai Menteri Pertahanan, nanti dituduh saya kampanye. Saya tidak boleh kampanye, banyak TV di sini ya. Saya tidak boleh minta dukungan saudara-saudara. Tapi kalau berharap di dalam hati kan nggak boleh dilarang. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beritanya itu beredar ya kan. Itu ada. Itu kan menurut saya itu satu statement yang ambigu ya. Iya. Ya kan, yang pada intinya sebagai esensi itu kan Menhan. kayak ngajak gitu kan. Atau juga yang di Jawa Barat, di Bandung kan waktu pertemuan Abdesi juga sama gitu kan. Abdesi. Iya. Makanya itu kan- asosiasi kepala desa ya. Kepala desa. Iya. Makanya kan pada nantang kan dalam tanda kutip itu, ya udah buktikan aja kalau itu memang menyalahgunakan wewenang gitu. Pada nantang gitu. Ya Abdesi. kalau perspektifnya sempit ya kan pakai undang-undang pemilu ya mungkin Bisa. agak susah, terbatas gitu kan, nggak menjangkau itu. Tapi kalau perspektifnya luas soal abuse gitu kan, penyalahgunaan kekuasaan jabatan sebagai menteri gitu kan, masuk itu barang. Iya Yang abdesi itu apa yang dilakukan sama dia? Ya, pidato juga Sama, mirip sama yang Banyumas ya. Jadi polanya sama, pola statementnya gitu kan. Tapi mungkin ini yang membuat bahwa di temuannya koalisi singkap juga, kalau tadi kan kita ngomong aktor pelaku itu ada presiden, ada Menhan, ada ketua MK yang kasusnya ya kita udah sama-sama Ya. tahu ya. Ya. Ya wujud kecintaan seorang paman pada ponakan lah kira-kira Betul. gitu ya. Nah, tapi kemudian juga apakah ini terkait atau tidak kalau tadi Menhan yang merupakan Capres 02 datang dan melakukan pidato-pidato tersebut yang salah satunya di Abdesi, kepala desa, itu di temuannya koalisi singkap juga kepala desa menjadi pelaku. Salah satu dari pelaku penyimpangan aparatur negara dalam pemilu 2024 selain juga Polri, TNI dan ASN di level pemerintah kabupaten. Oke. Itu Nah, ngeri dan banget kota ya. Dan kota. nah, Pemkot. Ya, apa? Lo mau nanya apa? yang diuntungkan selain capres cawapres Ada yang kandidat untuk pemilu ini? Iya. Oh ada. Misalnya dia mempromosikan itu, mengajak untuk dukungan ke kandidat caleg tertentu gitu Ya, kan, DPD, DPR RI atau DPRD, ada kasus-kasusnya. Ada. Jadi memang yang diuntungkan dari penyimpangan itu nggak cuman ini ya calon presiden gitu ya, tapi juga ada calon-calon anggota legislatif, terus Parpol ada ya bang? parpol juga ada. Parpol ada. Yang paling tinggi itu kan Golkar ya. Golkar. Iya, berdasarkan temuan kita. Oke, Yang terus? paling diuntungkan secara partai gitu. Golkar. Terus mana lagi ya, lupa gue. PAN PAN ada. masuk. Ya. PDIP? PDIP ada juga. Ya. Nasdem juga ada. Nasdem juga ada. Jadi Demokrat. memang kalau kita lihat ya berdasarkan temuan kita, penyimpangan itu terjadi di hampir semua layer ya. Mulai dari pusat sampai daerah, terus juga secara jabatan juga sama gitu kan. Iya. Perangkat desa juga terlibat. Gitu. Terlibat, ada iya. kasusnya. Iya. Yang di Pandeglang itu kan, yang voice note itu, lu kalau nggak milih caleg tertentu, gua stop bantuannya kan, yang di Pandeglang. Wah itu aku belum dengar. Ada belum itu, dengar tuh. ada tuh. Ada beritanya juga kan? ada. Voice note-nya ada? Ada, Pak. Itu udah ada di YouTube kok kalau nggak salah. Oh, udah deh. Nanti kita Beredar. cari di YouTube. Kita ya. cari di cari. YouTube. Kalau masyarakat memasukkan partai yang menyamai daripada Rizky sama Iing, kami harap catat namanya. Saya langsung mau dihapus bantuan-bantuannya. Bang, isu lain nih Bang. Tadi kan kita ngomongin memang penyimpangan aparatur negara dalam pemilu 2024 yang dia sudah dibuktikan dengan keberadaan riset koalisi singkap. Iya. Nah, yang selanjutnya juga jangan-jangan sebetulnya ini terkait tapi belum masuk ke sini. Soal apa yang kita khawatirkan sejak
2-3 tahun lalu tentang ketika masa Covid, lalu diam-diam undang-undang yang mengatur soal komponen cadangan atau Komcat itu dikeluarkan, ya kan? Itu kan di bawah rezimnya Menhan. Ya. Waktu itu kalau nggak salah kita sempat Siapa berdiskusi juga Probawa. Probawa Sibuwanto. Nah, itu waktu itu apa kalau nggak salah kita juga pernah berdiskusi soal ada kecurigaan atau ada potensi kekhawatiran gitu ya bahwa ini akan dijadikan mesin Politik. itu gimana bang? Ya, memang Karena itu sorry ini kenapa gue jadi bertanya soal ini karena Imparsial memang adalah lembaga yang fokusnya pada isu-isu militer kan, reformasi sektor keamanan. Ini kan jadi ranahnya Imparsial betul tuh. ya memang kenapa kita dulu sampai sekarang ya menolak Komcat, ya kan? Itu alasnya banyak lah. Mulai dari soal urgensi gitu kan. Kemudian juga bertentangan dengan prinsip HAM ya. Yang ketiga, Komcat potensi atau rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik elektoral salah satunya gitu. Karena kan memang kalau berdasarkan temuan kita belum menemukan ya, misalnya kasus-kasus yang terkait dengan penyalahgunaan Komcat. Tapi potensi itu ada. Gitu ya, potensi ya, itu ada. Karena kan kita nggak tahu nih kan. Apalagi kan Komcat setelah di training ya kan, setelah mengikuti pelatihan kemiliteran gitu kan, dia balik ke masyarakat kan nggak tahu siapa yang anggota Komcat ya kan, siapa yang bukan, dan apalagi yang mengendalikan Komcat itu kan tentara gitu loh Di ya. bawah rezimnya Menhan ya kan. Memang secara normatif presiden katanya yang punya kewenangan untuk memobilisasi dan mendemobilisasi. Tapi potensi abuse-nya kan, penyalahgunanya kan ini bisa dilakukan oleh siapa aja gitu kan. Bisa oleh Menhan gitu kan, Kementerian Pertahanan, bisa jajaran. Emang udah ada bang? Udah kan lebih dari 3.000-an udah di training kan. Lebih dari 3.000? Iya. Itu kita kok kayaknya nggak pernah dengar beritanya. Iya. Terus ngapain dia itu loh? Senyap. Enggak, tapi itu senyap ya bang. Tapi bener, gue nggak. Maksudnya di media ya. Di media. Gue tahu isu Komcat sejak 2-3 tahun lalu. Iya. Tapi soal apakah Komcatnya sudah ada, lalu berapa orangnya itu gue selama ini belum pernah tahu. Iya. Tapi memang hari ini jumlahnya udah ada. Lebih dari 3.000. Udah dibentuk dan sekian, nggak salah 3.000-an udah ada. Iya, lebih dari 3.000 Lebih ya? dari 3.000 udah dilatih. Udah lumayan. Dan udah diresmikan Iya lumayan. sebagai Komcat gitu loh. 3.000-an Itu kayak wajib militer lumayan loh. Iya, wajib militer. Wajib militer ya? Iya. Kan lumayan kan kalau Lumayan lah, 3.000 lumayan. tim sukses. Lumayan lah di Tim mobil sukses gratisan ini. Nah, Kalau buat tentara kan ngawal. nggak punya hak pilih. Kalau Komcat Ya punya. Ah, lah. punya Dia kan nggak? warga negara kan. Karena warga negara biasa dia, Iya, ya warga kan? negara biasa dia. ih ngeri banget ya. Lumayan loh, 3.000-an. Tapi nggak dipersenjatai kan? Enggak. Ya. Ya, Kecuali pas pelatihan aja ya, penyegaran itu kan ada latihan penggunaan itu kan. senjatanya senjata dami tapi itu. Nggak tahu juga deh. Ya, nggak tahu juga, gue belum Nggak tahu juga belum deh. lihat sih. Belum pernah pegang. Iya. Kalau lagi kecil pernah yang tembak-tembakan itu kan. Gue ingat anak-anak. Warnanya apa? Lu? Aku penasaran sih sebenarnya kalau soal pemilu. Kita ngomong pemilu, itu ada kaitannya nggak dengan belanja-belanja alutsista sekarang itu, Bang? Oh, ini karena Kayaknya kan- nyambung sama ini ya, yang kemarin ini juga baru ada berita tentang kenaikan anggaran Iya, apa? alutsista. Militer. Militer. Iya. Militer atau alutsista, Bang? Sorry, biar nggak salah ini aku. Heeh. Di media kalau kita baca statement untuk belanja alutsista. Untuk belanja Oke, alutsista. ya. Nah, itu urgensinya apa untuk waktu pemilu dan pergantian presiden ini? Nggak, pertanyaannya jangan-jangan gini, ada hubungannya nggak kenaikan anggaran itu dengan pemilu? Nah, Nah kalau itu salah satunya yang harus dipantau. Ya Oke. kan? Karena satu ya nggak ada urgensinya, ya kan? Oke. Pertama kenaikan anggaran itu kan kayak kesannya yang muncul di publik itu kan kayak tiba-tiba gitu kan. Iya, tiba-tiba Prosesnya aja, iya. tertutup, Iya. ya kan? Iya. Tiba-tiba publik nggak tahu, terus tiba-tiba kita baca berita anggaran naik dengan jumlah yang sangat signifikan gitu kan. dari berapa ke jumlahnya? berapa? Tambahnya itu kalau nggak salah sekitar 70-an ya kalau nggak salah, cek lah di 70 miliar. triliun. T dong. T.
partai itu. Gila, Pastinya Bos. coba cek lagi sekitar 70-an kalau nggak salah. 70-an atau Iya. 170? 70-an triliun 70 tambahan triliun. kan? Tambahannya. Oh, tambahannya. Tambahannya. Untuk belanja alutsista katanya itu yang kita Oke. baca di statement ya kan. Hmm. DPR ditanya gitu kan, detailnya mereka nggak tahu gitu kan. DPR nggak tahu. Presiden ditanya, presiden bilangnya coba tanya Menhan gitu. Lah. Iya kan yang oret-oret gini kan selain Nggak, Menhan juga. Bentar, tapi DPR nggak tahu, Bang. Bukannya DPR punya kewenangan Ya buat harusnya kan pembajetan mereka misalnya? punya fungsi budgeting kan, Ah. fungsi anggaran yang harusnya kan dia tahu gitu kan. Iya. Mulai dari alasannya apa, urgensinya gitu kan, Ah. terus untuk beli apa, kemudian peruntukannya gitu ya, kenapa jumlahnya sampai sekian gitu kan. Itu kan prosesnya kan harusnya lewat DPR. DPR Iya, sebagai iya. representasi dari otoritas politik sipil harusnya Fungsinya itu dijalani. dijalankan kan. Dengan misalnya ada statement dia nggak tahu detailnya untuk apa, itu menunjukkan peran parlemen nggak cukup efektif untuk melakukan pengawasan dan kontrol. Tapi menurutku wajar nggak pemerintah. tahu deh, Bang. Kenapa? Menurutku wajar nggak tahu. Karena Kan- tiba-tiba tadi ya. Karena nggak pernah datang mungkin. Oh enggak. Iya. Tapi itu satu hal ya. Kalau sekarang Gua- sibuk kampanye. Hanya. gua satu hal bahwa kemudian DPR-nya Nggak tahu. bekerja secara efektif. Ah. Itu satu hal. Tapi kok gue melihat ada intensi bahwa ini dilakukan secara diam-diam. Tutup ya. Ya udah. Apa memang dilakukan secara diam-diam atau enggak sih, Bang? Ya kita bisa cek kan diskursusnya kan di publik ada nggak? Setahu gue sih nggak ada Ada. gitu kan. Kalau kita baca misalnya pemberitaan di media gitu ya, kan nggak ada gitu kan. Ngeri. Kecuali yang terakhir tiba-tiba udah naik gitu kan. Tiba-tiba Terus ada yang aja. kedua juga soal urgensinya untuk apa gitu kan. Karena kalau memang tujuannya adalah untuk Alutsista? alutsista ya beli alutsista itu kan nggak kayak Beli kerupuk gitu kan, ada duit terus kerupuk datang. Ya kan dia butuh kajian ya kan soal speknya, soal jenisnya gitu kan. Kemudian belum lagi proses negosiasi ya, transfer teknologi dan lain sebagainya gitu ya. Imparsial Itu kan berarti- butuh waktu kan. Heeh. Oke. Nah, Yang mana waktunya itu jangan-jangan sementara kayak udah- pemerintahan Jokowi kan nggak Udah. sampai setahun lagi, jangan-jangan. Tapi Bukan biasanya jangan-jangan gitu ya. Tapi maksudnya. biasanya proses pembelian alutsista itu memang memakan waktu berapa Pasti. lama, Bang? Ya kan itu tergantung apa namanya proses negosiasinya gitu kan, gitu loh. Tapi umumnya nggak di bawah setahun ya. Terlalu cepat kalau setahun ya, Bang. Di bawah setahun kan terlalu cepat, nggak mungkin. Di bawah gitu setahun ya. terlalu cepat. Ya. Berarti kecurigaannya itu Jadi kayak duit itu dipaksakan aja, Kayak gitu kan. dipaksakan. Apalagi ini sumbernya utang kan. Sumbernya utang, Pak. jadi kemudian kecurigaannya bahwa duit itu sebetulnya dipakainya buat apa tuh? Ya. Kan berarti tandanya gitu kan. Kalau kemudian dia ngambil duit atau kemudian ngutang alasannya buat beli alutsista. Tapi sebetulnya kalau kita lihat secara waktu nih kayaknya nggak mungkin nih. Kayak terlalu mepet nih atau Iya. berarti Oh, mungkin jangan-jangan gini. Sementara Menhannya juga sibuk kampanye sekarang. Nah. Oh, mungkin gini sih, mungkin gini yang Karena dia capres. Gitu. Mungkin- jadi duitnya dipakai buat apa? Nah, kalau gua Nah, itu ngeliatnya yang harus gini. dijawab oleh Menhan. Aku mau jawab gitu berarti. Tapi intinya gini, yang dimaksud mungkin ya, mungkin itu karena yang dimaksud Bang Gufron itu mungkin ya tetap beli alutsista, tapi tanpa yang namanya kajian dan lain-lain tadi. Ya udah tinggal beli aja. Itu memungkinkan nggak sih, Bang? Ya potensi itu ada, kemungkinan itu ada gitu ya. Oke. Termasuk juga kalau memang prosesnya kayak gitu cepat gitu kan, yang penting ada gitu. Nah, ini yang justru menimbulkan kekhawatiran tambahan gitu kan. Apa itu? Terutama soal potensi terjadinya kerugian negara gitu ya, misalnya potensi markup, apalagi sampai melibatkan pihak ketiga gitu kan, broker gitu loh. Biasanya kalau udah kayak gitu polanya pasti kemungkinan tadi gitu ya, soal terjadinya markup gitu kan, korupsi, dugaan korupsi dan sebagainya itu menjadi besar potensinya. Ya. Gitu. Nah ini kekhawatiran loh ya maksudnya. Iya, Ini kan kekhawatiran. kita kan kalau ini kan kita sedang bicara potensi ya, potensi. Tadi memang kalau basis kecurigaan kita adalah dana segini, alasannya untuk beli alutsista, tapi kemudian secara waktu itu terkesan sangat mepet. Berarti potensi lainnya kan ada ada yang lain-lain nih potensi Jadi lainnya. ada banyak potensi. Ada gitu banyak. ya. Ada banyak untuk potensi. A, Yang untuk muncul B. apa saja tuh potensi-potensi atau kekhawatiran-kekhawatiran yang Nah, kira-kira kayaknya kalau dikaitkan dengan situasi sekarang jadi masuk akal misalkan. Ya salah satunya terkait dengan
dinamika politik elektoral hari ini gitu loh. Misalnya tapi ini baru ini ya, apa namanya, soal kemungkinan ya kan, misalnya kenaikan ini digunakan sebagai instrumen ya, tools, isu untuk konsolidasi dukungan di Terhadap internal militer. Gitu. Wow. Ini baru potensi ya. Iya. Tapi kan potensi itu kan pasti didasari dengan presiden. Ya. Mungkin presidennya apa tuh kira-kira? Ya, itu yang seperti gue bilang tadi, yang kasus Banyumas ya kan. Banyumas. Itu kan anggaran negara di situ kan, yang lewat Unhan, Dan terus dia- Menhan datang, dia hadir sebagai Menhan. ngasih pembukaan ya kan, peresmian, kemudian ngasih pidato ya kan, sambutan gitu kan, Iya. kemudian mengeluarkan statement. Berarti Jadi juga termasuk yang di kemungkinan itu updesi kan itu. ada, termasuk Iya. updesi gitu loh. Itu kan presiden-presiden yang kemudian di masyarakat jangan-jangan gitu Iya, kan, kenaikan iya, anggaran ini iya. juga ada potensi untuk Ya. ke arah yang Ke arah situ lah. ke arah situ lagi. Pencoblosan lagi. Ya, kegelisahan gue sih kayaknya udah terjawab soal pengerahan aparat, dan sekali lagi nih aparat nggak cuman Polri, TNI ya Bang ya, luas ya. Luas, mulai Luas dari ya. presiden, Luas ya, mulai dari presiden sampai Menhan, sampai kepala desa. Dan gua sih sebetulnya nggak terima ya akhirnya ya. Ya, Karena akhirnya segala urusan, segala hal yang kemudian seharusnya urusan-urusan publik yang seharusnya ngomongin soal kepentingan kita ya. sebagai masyarakat luas, akhirnya direduksi jadi urusan siapa yang kita coblos di balik kertas suara aja. Akhirnya kalau kita lihat dari bagaimana pejabat negara hadir, ujung-ujungnya ngomongin elektoral. Presiden datang, kemudian ujung-ujungnya ngomongin soal elektoral. Ketua MK, ujung-ujungnya ngomongin soal elektoral. Padahal ada hal lain yang Ada lebih hal-hal penting. lain yang kemudian Ya. jangan-jangan melampaui Nah, urusan-urusan elektoral itu. Apa yang kira-kira bisa kita lakuin ya? nah, Ya pastinya banyak lah ya. Ya. Iya, karena ini bicara politik ya kan, politik elektoral ya, pemilu. Terus kita juga berhadapan dengan elit politik yang ya kita tahu seperti apalah ya kan kelakuannya ya. Artinya masyarakat sipil sendiri memang menurut gue ya, kita belum bangun konsolidasi untuk meluruskan demokrasi Indonesia ya, yang dalam beberapa tahun terakhir ini bukan lagi ya, mengalami declining gitu kan, dekonsolidasi, kemudian isu kebebasan sipil, dan puncaknya kan pemilu gitu kan hari ini gitu loh. Nah, Ya. ada satu poin yang menurut gua perlu untuk digarisbawahi ya dalam konteks hari ini gitu, terutama partisipasi masyarakat dalam konteks kontrol pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Oke. Jadi Yes. gue menangkap kesan gini ya, masyarakat takut untuk ekspresi gitu kan. Benar nggak sih? Iya Jadi sih. ada suasana kebatinan masyarakat kayak kalau misalnya gue menyampaikan gitu, melaporkan sesuatu gitu kan di publik, jangan-jangan ada yang nanti ngelaporin polisi Diawasin. gitu kan. Gitu kan. Hmm. Gitu. Jadi memang ada, kalau gua nggak salah tangkap, berarti Bang Gufron mengajak masyarakat secara umum, audiens kita, penonton, siapapun itu ya, untuk kemudian bisa sama-sama secara aktif memantau Ya. bagaimana proses demokrasi Penyelenggaraan pemilu ya dalam Ya. konteks ini. Itu kan partisipasi kan, Iya. dan dijamin Oleh undang-undang. konstitusi. Jadi menurut gua Dan nggak juga perlu dijamin takut. oleh HAM juga. Oleh HAM ya. Oke lah, kalau gitu. Memastikan pemilu nggak menjamin hak politik warga, Ya. ya kan, siapapun. Kalau- Kemudian yang kedua, nggak boleh ada intervensi kekuasaan, penyimpangan kekuasaan, semuanya netralitas tadi ya harus dipastikan, gitu kan, nggak boleh ada intimidasi, gitu kan. Pemilu itu kan ruang rakyat, Iya, gitu kan. Betul. Iya. Dan ini yang juga gue pengen ngomong Iya, sebetulnya. Dan ini gue udah berkali-kali ngomong di banyak kesempatan yang berbeda ya. Memang kayaknya mungkin salah satu akar dari masalah semua ini adalah bahwa sejak dari kita TK ataupun SD, kita itu memang sengaja dihadirkan dengan konsep demokrasi yang
dikerdilkan sedemikian rupa sehingga kita diajarkan bahwa demokrasi itu hanya soal memilih. Seumpamanya kita ada di meja dan di meja ini dihidangkan gitu ya, nasi goreng gitu, nasi sama sop buntut, atau kemudian nasi uduk. Lalu demokrasi yang diajarkan ke kita itu seolah-olah kita cuma bisa, oke, lo punya hak untuk memilih 3 itu. satu dari 3 ini. Padahal sebetulnya Ada demokrasi hal yang lain. betul adalah kita bisa menentukan apa yang mau kita, yang diminta kita kita hidangkan di lakuin. sini. Jangan-jangan kita juga bisa aja minta ada mie ayam. Kita juga seharusnya bisa Yang minta lain. mau pakai bihun, mau pakai apapun yang lo bisa sebut di situ. Jadi memang demokrasinya yang udah dikerdilkan Iya. selama ini ke masyarakat. Yes. Mantap. Sepakat. Pesan gue terakhir. Ya, Untuk lo aparat-aparat nih, udahlah kerja yang bener aja. betul. Ya, udah nggak usah ikut copras-capres ini. Betul. Teman-teman perangkat desa, udah ngurusin orang yang lagi ngurus KTP, ngurus akta Betul. di desanya masing-masing. Nggak usah Betul. copras-capres. Iya. Dan perbanyak joget supaya sehat. Thank you. Baik. Thank you, Bang. Ya, Bang baik. Gibran. Ya. Pas banget itu. Oke.